Pemirsa indahnya Ramadan, ibadah puasa yang dijalankan selama sebulan penuh di Ramadan adalah cara Islam untuk membentuk pribadi yang mulia. Tradisi di penghujung Ramadan misalnya, banyak umat muslim yang melakukan mudik ke kampung halaman. Satu tujuan mereka adalah bersilaturahmi dengan orang tua, saudara, kerabat, tetangga, hingga karib semasa kecil. Saat bersilaturahmi tersebut, mereka yang memiliki rezeki berlebih biasanya juga bersedekah ke keponakan, saudara dekat, atau jauh yang berjumpa atau para tetangga. Selain itu, selama Ramadan juga kita ditempa dengan melakukan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan, misalnya sholat sunat tarawih, membaca kitab suci Al-Quran hingga tuntas atau khatam, beriktikaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Semua ibadah hingga tradisi positif yang biasanya dilakukan pada bulan Ramadan tersebut, sudahkah membentuk pribadi yang mulia seperti yang dibicarakan di awal paparan ini? Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa meraih pribadi mulia itu? Pemirsa indahnya Ramadan, para narasumber yang hadir hari ini akan membicarakan tentang Ramadan, sudahkah jadi pribadi mulia? Simak ulasan-ulasan menarik dari berbagai sudut pandang dan saling melengkapi dari para narasumber hanya di indahnya Ramadan. Selamat mengikuti. Masih bersama dengan guru-guru kita di sini di indahnya Ramadan dan juga saya Hilbram Dunar. Tadi kita sama-sama menyaksikan sebuah tayangan bagaimana orang berbondong-bondong beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, karena memang kita berharap di Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ridho Allah yang sebesar-besarnya. Tujuannya agar setelah selesai Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mulia. Nah, bagaimana tuh caranya kita menjaga dan juga bisa membuat diri kita tetap menjadi mulia setelah Ramadan? Pada saat sudah selesai puasanya, kita mulai kembali beraktivitas dengan berbagai macam kesibukan, Ustadz. Kalau kita melihat perintah puasa, Bismillahirrahmanirrahim, di sana ayatnya mengatakan Allah mewajibkan kita berpuasa, pemirsa TV One, la'allakum tattaqun, Mas Hilbram. Ya. Supaya kita dapat predikat takwa. Takwa ini sesuatu yang puncak sekali, tentu ini sulit. Tetapi goal dari puasa itu sendiri adalah takwa itu. Takwa itu. Pribadi yang mulia. Nah, apakah kemudian Ramadan kita benar-benar menghasilkan lulusan-lulusan takwa? Tentu relatif, bukan Ramadannya yang keliru. Karena itu, cara kita mengaplikasikan ibadah Ramadan itu berbanding lurus dengan hasil kita di 11 bulan berikutnya. Bagaimana kita mengisi sebulan Ramadan penuh ini, begitulah cara hidup kita di luar Ramadan. Maka kalau kita utuh mengisi Ramadan ini dengan nilai-nilai baik, harapannya kita bisa terbiasa. 30 hari ini kan sebenarnya membangun habit, membangun kebiasaan selama 30 hari. Pembiasaan-pembiasaan ini diharapkan kita udah mulai merdeka tuh. Merdeka dalam artian, coba deh, bisa nggak kamu jadi orang yang mulia tanpa Ramadannya, tanpa embel-embel Ramadannya, tapi karena pembiasaan yang kamu lakukan selama 30 hari Ramadan. Maka ini challenge buat kita semua, ini ujian, ini latihan yang lebih berat setelah kita selesai 30 hari Ramadan, bisa atau tidak. Kita tetap bangun malam, kita tetap pergi ke masjid, kita tetap tadarus Al-Quran, saya belum selesai nih hatam Qur'annya. Enggak apa-apa, lanjutin di 11 bulan berikutnya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Oke. Maka takwa itu adalah proses yang terus berkelanjutan. Bukan proses yang temporer. Hari ini kita dapat predikat takwa karena Ramadan, besok bisa jadi kita jauh dari nilai ini. Maka takwa ini proses yang terus berlanjut. Dan kita harus jaga 11 bulan. Bicara mengenai takwa, Gusan, kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa, lalu ujung-ujungnya bisa menjadi pribadi yang mungkin kita menyebutnya mulia ya Gus. Tapi sudut pandang Islam sendiri melihat pribadi yang mulia itu seperti apa? Ya, mulia dan tidak mulia yang tahu adalah si pelakunya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mulia dalam perspektif Islam, yaitu ketika dia bisa dalam level takwa yang disampaikan tadi itu. Jadi kalau orang bisa takwa, bisa takut kepada Allah dan menjalankan seluruh perintahnya, itu sebenarnya esensi mulia itu sendiri. Nah, saya melihat Ramadan ini adalah kawah candra di muka.
jadi tempat pelatihan, tempat penggodokan untuk dilepaskan di luar bulan Ramadan. Kalau kita memandang Ramadan ini hanya sekedar seperti halnya kalau ciri-ciri Ramadan berarti iklan sirup akan datang, sudah selesai dan sebagainya, ya rutinitas seperti biasa, itu sudah selesai. Bukan gitu ya? Bukan gitu konsepnya. Bukan gitu. Iya. Tetapi kalau misalnya kita memandang bahwa Ramadan ini adalah media kita untuk recharging, untuk recharging diri kita agar kita nggak terlalu ngalor, nggak terlalu kidul, gitu kan, lurus terus gitu. Ngembeng-ngembeng ada Ramadan, ada belok lagi ada Ramadan. Nah Ramadan inilah mengelurus jalan kita ini, agar menjadi pribadi yang mulia. Kiai, untuk bisa terus menjaga kemuliaan hati dan diri kita setelah Ramadan. Orientasi Ramadan adalah Allah berharap kepada kita menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu kita harus kita tanamkan tanpa ada ruang tempat, tanpa ada batas ruang tempat dan waktu. Everywhere and everywhere. Satu. Yang kedua, apakah cukup sampai di situ? Oh tidak. Ramadan supaya kita menjadi orang yang mulia dan kita bisa melahirkan takwa. Ittaqillah haitsuma kunta wa bisayatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Harus dibarengi mampu kita ada perubahan. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah adalah kejelekan, keburukan kita rubah dengan Ramadan ini bisa melahirkan satu kebaikan. Iya, amin. Jadi kalau ketika habis Ramadan kita nggak bisa meningkatkan kebaikan, gagal Ramadan ini. Bukan Ramadan yang gagal. Yang kita lakukan cuma kita terjebak dengan rutinitas ritual doang. Iya. Tidak ada artinya. Bukan nggak ada artinya. Pahala dia dapat. Oh, pahala dapat? Pahala dapat. Yang nggak dapat apanya? Nilainya dari Ramadan sendiri untuk menjadikan berkembang itu pahala, bertambah untuk lebih baik, nggak dapat ya. Nggak dapat hikmahnya. Nggak dapat hikmahnya. Giliran diajak ibadah susah, diajak ngaji berat, diajak kebaikannya susah, giliran diajak yang berbuat maksiat cepet jalan. Nomor atu, mancing dia kuat nih 4 jam. Duduk di masjid 17 menit itu pantat 17 kali geser. Itikafnya di sungai ya. Itikafnya di sungai ya. Makanya karpet di masjid pada botak mulut tuh. Coba dah. Tuh itu makanya harus ada perubahan. Yang kedua, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mana perubahannya? Dia mampu bisa bersikap dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kemarin sebelum Ramadan selalu berpandang negatif kepada orang, berprasangka buruk kepada orang, habis Ramadan husnuzon yang kita berikan. Kemarin kalau sama orang kita umpamanya sering tekuk muka, itu muka ditekuk 14 udah kayak dompet tanggung bulan. Dompet tanggung bulan tuh kayak ya dompet tanggung bulan gak ada isinya. Ya udah demak kita lihat dia model begitu. Dimasukin di kantong udah sempit aja begitu kan. Biar kata nggak ada isinya sempit. Kenapa sempitnya? Karena urusannya banyak. Banyak utangnya. Nah begitu bahasa saya Ramadan kita robah nih wajah kita. Katakan robah wajah kita cuma 1 hari doang Idul Fitri. Nah ini nih penyakit kita nih. Bukan selama-selama sama orang kelihatannya baik banget. Senang. Pakai cepaka cepiki. Besok aja urusan udah lain lagi ceritanya. Makanya ini di sinilah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Menghadap berakhlak kepada manusia dengan berada komunikasi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tapi Kiai, nah ini yang akan kita bahas dengan guru-guru kita di sini juga. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa manusiawi. Iman itu ada tingginya, kadang-kadang ada rendahnya. Takwa juga begitu, ada tingginya, kadang-kadang ada rendahnya. Yaziduayan Gus, bertambah berkurang. Bertambah berkurang. Nah, ini kurang mulu. Kan dulu Kiai. Jadi di bulan Ramadan bertambah, boleh dong kalau di 11 bulan di luar Ramadan, ya nggak usah segitu tingkatannya. Misalnya ada orang beranggapan seperti itu. Nah jawaban dari guru-guru kita seperti apa? Tahan Kiai, tahan. Sabar. Pemirsa sabar juga ya, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Di bulan Ramadan, kota Mekah, Arab Saudi semakin ramai oleh jemaah dari seluruh dunia. Para jemaah datang berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah umroh, termasuk dari Indonesia. Meski cuaca cukup panas, namun para jemaah mengaku bersemangat menjalankan ibadah umroh dan puasa di Tanah Suci.
Kalau secara tuntunannya kan ibadahnya dan pahalanya jauh lebih besar ya daripada hari-hari biasa. Jadi lebih menyenangkan karena banyak tantangannya di bulan puasa. Keramahan penduduk di Mekah, Arab Saudi juga dirasakan oleh para jemaah. Menjelang waktu berbuka puasa, jalanan Masjidil Haram ramai dengan banyaknya penduduk yang menawarkan makanan berbuka puasa atau takjil, seperti kurma, roti, yogurt, teh, hingga air mineral. Penduduk kota Mekah berlomba-lomba untuk berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Dari Mekah, Arab Saudi, Hijul Akbar, Junaidi Saifuddin, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan, menemani Anda santap sahur. Langsung saja kalau gitu, saya kasih kesempatan kembali ke Kiai Sumarno. Jangan panjang-panjang Kiai, nanti guru-guru kita juga biar kebagian Kiai. Baik. Baginda Rasul ditanya mas sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita namain iman? Nabi menjawab langsung, jadidu imanakum, perbarui iman kamu. Nah, ya. Wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau kami suruh memperbarui iman kami ya Rasulullah? Faksiru min dzikri la ilaha illallah. Suruh banyak-banyak ingat kepada Allah. Suruh banyak nyebut la ilaha illallah. Apalagi la ilaha illallah. Ini adalah orang sejahat seburuk apapun dengan kalimat la ilaha illallah, dia bisa masuk surga. Iya. Maka perbanyak kalimat la ilallah, banyak zikir, banyak ingat dengan Allah supaya iman kita nambah. Jangan dibilang, ya iman wajar, kita kan manusia biasa. Nabi juga manusia. Nabi makan nggak? Makan. Ente gagaras. Hah? Gagaras. Tahu gagaras? Bebadog. Hah? Bebadogan, tahu badogan? Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Tenang, untuk Anda yang tidak tahu, pemirsa akan kami munculkan teks di bawah ini ya. Nah, itu. Makanya kan Gagaras itu yang Nabi makan. Gagaras makan. Nabi makan pakai ukuran. Kalau kita makan udah lewat ukuran. Segala apa aja kita makan. Kalau kita lapar, cari teman makan, ya kan? Kalau kita terbalik, kita cari teman buat kita makan. Waduh, ya bahaya. Tapi menyambung tadi dari Kiai yang mengatakan bahwa Nabi juga mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk menjadi pribadi yang mulia. Kan kita lagi membahas mengenai pribadi yang mulia. Ustadz, jadi kalau di sudut pandang Rasul sendiri, di antara sahabat itu yang mulia itu yang seperti apa dan siapa sih yang paling mulia? Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Itu udah jelas. Tapi saya lebih tertarik gini Mas Ilbram, gimana kita bisa istiqomah tadi setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Saya kira dua hal. Yang pertama, cari teman yang sefrekuensi. Meliuk. Ketika kita Ramadan punya grup WA Tadarus Al-Quran Ramadan, one day one juz. Jangan left dari grup itu. Udah, tradisinya jalan terus. Jalan terus. Al-arwah junudun mujannadah. Kita nih, kualitas kita tergantung algoritma siapa kita berteman. Kalau ruh kita bertemannya dengan orang baik, kita jadi orang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang negatif thinking, jadinya orang yang negatif aja bawaannya. Maka cari teman yang sefrekuensi. Cari lingkungan yang sefrekuensi. Albiah, lingkungan. Kata pakar psikologi, lingkungan itu 80% membentuk pribadi orang. 80%. Jadi kalau lingkungannya baik, dia akan jadi orang baik. Yang kedua, tradisi Ramadan dilanjutkan. Jadi lingkungannya ada, tradisinya dilanjutkan, tetapi catatannya tadarrujan, bertahap. Nggak perlu misalnya Ramadan kita 1 hari 1 juz. Oke, kuat, vibes-nya Ramadan. Orang kejar-kejaran. Ente juz berapa? Juz 3. Ente juz 5. Juz 5, saya dong juz 28. Cepat bener, dari juz 30. Nah, nanti di luar Ramadan vibes-nya kan udah hilang nih. Udah masuk Syawal, terus tuh Zulqa'dah, Zulhijjah. Nggak perlu kayak Ramadan, tadarrujan, step by step, bertahap. Nggak apa-apa 1 hari 5 ayat.
Satu hari satu ain, satu hari satu lembar, satu hari satu halaman, nggak apa-apa. Yang penting istiqamah. Oh, saya mau ngehadirin Ramadan di luar bulan Ramadan, saya mau qiyamul lail. Kan nggak ada tarawih, adanya qiyamul lail. Akhirnya dia 12 rakaat misalnya. Ya nggak perlu, 2 rakaat aja. Semalam 2 rakaat, semalam 2 rakaat. Sampai itu terbiasa. Saya kira ini 2 catatan penting, memilih circle yang baik. Yang kedua, beribadah, lanjutin ibadah Ramadannya dengan tadarrujan, bertahap. Tidak perlu menjaga kualitas, bukan hanya kuantitas. Betul. Iya, Gusan mungkin juga bisa langsung diberikan kesimpulan mengenai topik kita atau tema kita kali ini, menjadi pribadi yang tetap mulia setelah Ramadan ini. Ya, karena iman dan takwa kita itu yazidu wa manqus, naik dan turun, maka Ramadan cukup 30 hari. Kalau seumpama Ramadan sepanjang tahun, bisa jadi tidak berdampak kepada pribadi seseorang karena terlalu panjang. Ini bukti survei yang saya baca ya. Menurut penelitian dari Goethe Institute tahun 2010, hanya 28% anak muda Muslim yang taat sholat 5 waktu. 28 anak muda yang taat sholat 5 waktu. Dan ada 59,6% yang taat menunaikan ibadah puasa. Kenapa puasa lebih banyak daripada sholat? Karena puasa hanya 1 bulan saja. Vibes-nya dapat, situasinya dapat, dan juga lingkungannya dapat. Nah, maka manfaatkan momentum Ramadan ini agar menjadi pribadi yang sukses dalam menjalankan di kawah canda di muka kita dengan bisa menancapkan value ini ke bulan-bulan berikutnya. Logikanya kalau misalnya ini Syawal masih bagus, mungkin nanti sebelum Sya'ban sudah drop lagi nih, baru nanti bisa naik lagi nanti pada saat Ramadan berikutnya. Dan itu sangat manusiawi. Bahasa Jepangnya kemenungsan, sangat manusiawi. Nah, artinya mudah-mudahan kita semuanya kurang berapa hari lagi ini sudah selesai. Genjot lagi, perkuat lagi, manfaatkan lagi momentum yang sangat jarang ini, hanya 1 bulan dalam 12 bulan ini, untuk bisa kita jadikan sangu untuk 11 bulan kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Gusan, terima kasih. Yai, terima kasih. Ustadz Azhari, terima kasih. Dan juga pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Semoga benar-benar dikatakan Gusan tadi, dengan Ramadan ini kita semakin kuat takwanya, semakin besar imannya, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.